Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Tidak tahu persis ya kenapa tiba-tiba Presiden mengungkit sesuatu yang tidak tahu ya dari mana ini dimulai pernyataan ini. Ini lebih mirip sepertinya Pak Prabowo menggaruk sesuatu yang tidak gatal ya. Tetapi bisa dikatakan kurang lebih begini, ini adalah kutukan Presiden yang insecure, tidak percaya diri, sehingga segala hal mau direspon. Dan ulah ini sebenarnya berasal dari Pak Prabowo sendiri. Misalnya satu, beliaulah yang menyatakan hidup Jokowi sampai 3 kali bahkan lebih ya dalam sebuah forum partai tertentu. Dan bagi saya itu yang memperlihatkan sesuatu bagi publik bahwa kok seorang presiden yang sedang berkuasa berlebihan meneriakkan yel-yelan yang semestinya tidak pantas bagi seorang presiden seperti tim sukses mantan mungkin presiden. karena itu mengangkat kembali atau mengingatkan kembali kepada publik bahwa kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya, Mas Ferry? Oh ya, itu tradisi ketatanegaraan dalam sistem presidensial. Penghormatan kepada seluruh presiden harus dijalankan, karena itu salah satunya selalu dipanggil Presiden Jokowi. Tetapi penghormatan itu tidak menghilangkan daya kritis publik kepada para pemimpin ini mestinya, bahkan oleh presiden yang berkuasa saat ini. Kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam 1 tahun ini cukup intens ya. Itu kan selalu dibumbui dengan cakrawala bahwa ini cara bersikap ya. Tetapi di titik tertentu jarang sekali presiden-presiden bahkan yang satu partai sekalipun bersikap seperti itu. Ada nuansa berlebihan. Nah, makanya ini kutukan presiden yang insecure seperti ini sering terjadi karena memang negosiasi politik mungkin sangat alot ketika itu. Kita juga melihat sikap Presiden Prabowo misalnya di isu WUS ya. Tiba-tiba orang mempertanyakan proses pengadaan WUS karena tidak efektif, tidak efisien, tapi Presiden Prabowo membelanya berlebihan sampai menuduh dirinya dia yang harus bertanggung jawab untuk ini. Prabowo memasang badan untuk Jokowi. Itu Pak, susah sekali. Susah sekali. Saya mencoba menjelaskan bahwa adalah sangat wajar Presiden itu mengambil alih semua keputusan Presiden sebelumnya sebagai tanggung jawab Presiden. Itu kan Presiden Jokowi kan mengambil keputusan bahwa dijamin negara. Maka negara harus membayar jaminan tersebut. Tapi apa? Dikasih tahu ke saya, ya jangan begitu, itu tergantung presidennya. Pada saat Hambalang, kasus Hambalang, Wisma Atlet Hambalang yang dibangun SBY, yang bangkrut, itu kan Jokowi tidak melanjutkan. Dia memilih menjadikan sebagai monumen politik untuk menjatuhkan SBY. Ya, SBY. Dia datang termangu-mangu melihat yang mangkrak di Hambalang gitu ya. Ya, nah gitulah. Jadi saya nggak bisa lagi menggunakan teori itu. Selalu apa yang saya katakan dibantah. Jangan begitu, nggak begitu, tidak harus dilanjutkan semua gitu. Nah, yang paling ditakutkan orang publik sekarang adalah eskalasi daripada dukungan atau bumper menjadikan Prabowo jadi bumper. Siapa tahu nanti kasus lain terbuka, kasus tambang, kasus IKN, kasus bandara mangkrak di mana-mana, kasus lain-lain, malah Prabowo memasang badan dan bikin pernyataan yang lebih parah lagi bahwa semua ya itu yang masuk ke saya loh, bukan saya misalkan. Yang paling takut kalau keluar pernyataan semua kesalahan Jokowi dan dinastinya adalah tanggung jawab saya. Itu yang paling ditakutkan publik. Ya. Oke, tadi kan Anda nyinggung Purbaya, maksudnya ada harapan ketika Purbaya menolak itu menjadi tanggung jawab utangnya itu jadi tanggung jawab APBN, kan begitu ya, Bang Said Didu? Dan kedua, saya kira sekarang di soal orang itu bukan hanya sekedar utang loh, Bang Said Didu, ini soal korupsinya karena ada dugaan markup ya yang menyampaikan juga orang seperti Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Padahal Anda sering meyakinkan saya bahwa Pak Prabowo itu dalam soal korupsi nggak ada kompromi. Begitu. Saya begitu Bang Said Didu yang ngomong, oke, manggut-manggut saya begitu. Tapi ini kan ada kasus korupsinya ini. Jadi, tolong saya nggak langsung berkaitan dengan Pak Prabowo. Karena saya nggak pasang badan buat Pak Prabowo.
tolong Anda jaga kepercayaan saya kepada Anda. Itu aja sekarang Bang Said itu. Apakah Jadi omongan begini. Anda masih bisa saya percaya? Itu aja. Ini sangat tergantung. Saya ini lagi posisi susah. Posisi susah sama sekali untuk meyakinkan orang bahwa Pak Prabowo pasti masih melakukan pemberantasan korupsi yang konsisten, siapapun. Itu agak susah karena di pernyataan kemarin tuh seakan-akan juga termasuk korupsinya dilindungi. Bukan hanya mengambil alih utangnya. Kan saya bilang begini, Presiden Prabowo harus paham bahwa di masalah WUS ini ada 3 masalah. Satu, masalah kelayakan. Yang kedua adalah masalah siapa membayar utangnya. Yang ketiga adalah masalah kemungkinan ada markup dan korupsi. Gitu kan? Nah, dengan pidato kemarin seakan-akan 3-tiganya dijamin. Diambil alih tanggung jawabnya oleh Prabowo. Nah, harusnya yang diambil alih adalah hanya kebijakan untuk membayar utangnya, bahwa itu pemerintah. Itu oke, nggak ada yang salah. Tapi bahwa ada markup dan korupsi, ya jangan dong, nggak bisa, rakyat nggak bisa terima gitu loh. Itu yang saya lihat. Dan ini jadi saya masih menunggu karena tidak ada pernyataan lanjutan lagi setelah itu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo mau mendengarkan suara rakyat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik teman-teman, bagaimana di pidato Presiden Prabowo Subianto ya beberapa hari lalu ini menjadi perbincangan ya, sebab Prabowo mengatakan bahwa ia tidak takut dengan Jokowi. Ia tidak dikendalikan oleh Jokowi. Ya, ini sebenarnya sangat ramai sekali ya diberitakan bahwa Pak Prabowo itu takut dengan Jokowi, dikendalikan oleh Jokowi. Ya, bahkan kemenangan Prabowo pada saat Pilpres yang lalu itu tidak terlepas dari campur tangannya Jokowi ya. Apalagi ada Gibran di sana ya. Banyak netizen yang mengatakan seperti itu. Dan kemudian bahwa banyak juga yang mengatakan jika bukan Gibran wakil Prabowo maka ia tidak menang dan sebagainya teman-teman. Ya itu sih sudah menjadi rahasia umum ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Dan kemudian kemarin Prabowo menegaskan bahwa ia bukan dia tidak takut dengan Jokowi katanya. Namun kalau kita lihat fakta-faktanya teman-teman, pertama Jokowi dan Prabowo ini memang bersahabat ya. Beliau waktu di Pilgub Jakarta tahun 2012 ya, Gerindra itu sempat mendukung Jokowi teman-teman bersama Ahok. Ahok kala itu adalah kader Gerindra ya. Dan kemudian walaupun di Pilpres 2 kali berturut-turut mereka itu adalah sebagai saingan ya. Dan kemudian Jokowi menyelamatkan Pak Prabowo yang kala itu kalah Pilpres, kemudian merangkul Pak Prabowo menjadi menjadi Menteri Pertahanan ya waktu itu teman-teman, dan akhirnya menjadi presiden. Banyak yang bahkan pertemuan-pertemuan mereka selama ini juga intens ya. Prabowo berkunjung ke Solo, kemudian Pak Jokowi juga ke Jakarta dan sebagainya teman-teman. Nah, yang viral kemarin juga bagaimana Prabowo mengakui ya akan bertanggung jawab pada utang kereta cepat WUS yang sedang ramai diperbincangkan ya. Bahkan ini digunakan untuk memframing bahwa Jokowi itu meninggalkan hutang kereta cepat WUS yang dianggap sebagai proyek yang merugikan negara ya, dengan hutangnya yang sangat besar. Dan nama Pak Jokowi disudutkan kala itu ya, beberapa hari itu selama pemberitaan WUS ini. Apalagi Pak Purbaya enggan untuk membayar hutangnya teman-teman, hutang WUS ini ya. Itu adalah tanggung jawabnya BUMN, yaitu Danantara, kata Pak Purbaya. Namun ya setelah itu Pak Prabowo ini ya bak pahlawan ya, kemudian beliau mengatakan ya untuk menyudahi tentang kereta cepat WUS ini, dan kemudian mengambil alih ya untuk
membayarnya ya, apa, dan mencari cara bagaimana membayar kereta cepat khusus, teman-teman. Dan ini pun dianggap sebagai melindungi Jokowi ya. Dan inilah menjadi perbincangan publik saat ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?